Para peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya Allah kita lanjutkan sesi yang ketiga dari pembahasan kitab Khud Aqidataka Minal Kitab wa Sunnah Sahihah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Beliau mengatakan, setelah menyebutkan tentang berbagai jenis syirik yang besar, ma huwa dararu syirkil akbar, apa mudarat dan juga bahaya dari syirik yang besar, supaya kita berhati-hati. Asyirkul akbaru yusabbibul khuluda finnari. Syirik akbar itu adalah sebab kekalnya seseorang di dalam neraka. Dan neraka adalah negeri azab. Di sana ada api yang Allah SWT sediakan bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kita di dunia terkena api sedikit saja, seandainya ujung jari kita ditaruh di atas api, meskipun hanya 5 menit, 3 menit, 1 menit, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tahan. Lalu bagaimana dengan orang yang berada seluruh jasadnya di dalam tempat yang dari arah kanannya, kirinya, atas dan juga bawahnya semuanya adalah api. Kalau di situ sementara mending, tapi selamanya di dalam azab dan tidak ada habisnya, tidak ada putusnya, tentunya ini adalah kerugian yang sangat besar. Itu adalah balasan bagi orang yang melakukan syirik akbar. Mati dalam keadaan seperti itu, tempat kembalinya adalah neraka. Allah mengatakan, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan atasnya surga. Allah yang memiliki surga mengharamkan, maka siapa yang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Wa ma'wahu nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, mati, bertemu dengan Allah di hari kiamat, dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka, yaitu selamanya di dalam neraka. Ini termasuk bahaya syirik besar yang paling besar, yaitu menyebabkan seseorang kekal selamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hal yanfa'ul amalu ma'asyirik? Apakah amalan bermanfaat bersama dengan kesyirikan? La yanfa'ul amalu ma'asyirik. Amal saleh yang dilakukan oleh seseorang tidak akan bermanfaat ketika di sana ada kesyirikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Meskipun dia melakukan sholat 5 waktu setiap hari, berhaji berkali-kali, umrah setiap tahun, tapi kalau dia melakukan syirik yang besar, tidak akan bermanfaat amalan-amalan sedikit pun. Walau asyraku, Allah SWT mengatakan tentang para nabi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para nabi mereka melakukan kesyirikan, yaitu syirik besar, maka akan batal seluruh amalan yang mereka kerjakan. Seandainya. Dan para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang maksum, terjaga dari dosa-dosa besar, apalagi kesyirikan. Tapi seandainya terjadi, batal seluruh amalannya. Dan di dalam hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, ana aghna syuraka, yani syirik. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam
ibadah tersebut, di dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Kalau kesyirikan tersebut adalah syirik yang besar, maka akan membatalkan seluruh amalannya. Seandainya salah seorang dari kita mengumpulkan atau menulis skripsi atau tesis atau disertasi, dengan capeknya dia mengumpulkan data, menyusun, mengambil kesimpulan, selama berbulan-bulan, terkadang sebuah permasalahan ditulis dalam waktu seminggu, dalam waktu 2 minggu. Kemudian suatu saat HP-nya dicuri orang, atau HP-nya rusak, atau datanya hilang. Maka tentunya dia akan merasa sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Seandainya dia menulis lagi, belum tentu dia bisa sungguh-sungguh sebagaimana dia menulis sebelumnya. Belum tentu dia bisa mendapatkan data yang lengkap seperti sebelumnya. Belum lagi kalau ternyata waktu untuk mengumpulkan skripsi tersebut adalah tinggal sedikit lagi, tidak ada waktu untuk mengumpulkan data dan seterusnya. Itu baru kehidupan di dunia. Lalu bagaimana dengan kehidupan akhirat? Seorang sholat, bersedekah, berhaji, berpuasa ketika di bulan Ramadan. Kemudian ternyata dia melakukan syirik yang besar. Hancur semua amalannya. Di akhirat dia tidak memiliki amalan sedikit pun. Tidak memiliki hasanah sedikit pun. Padahal tidak ada waktu untuk kembali lagi ke dunia. Sudah habis waktunya. Amalanmu sudah hilang dengan sebab kesyirikan yang engkau lakukan. Ini adalah bahaya-bahaya kesyirikan. Setelahnya beliau membahas tentang syirik yang kecil. Ada syirik yang besar, di sana ada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Ma huwa syirkul asghar? Apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil? Huwa asyirkul asgharu huwa riya. Syirik yang kecil adalah riya. Dan maksud beliau di sini adalah di antaranya adalah riya, yaitu seseorang mengamalkan sebuah amalan, amalannya untuk Allah, salatnya untuk Allah, menuntut ilmu untuk Allah. Anda disyariatkan amalan tersebut, tetapi di sana ada maksud untuk dilihat oleh manusia. Maka ini adalah termasuk syirik kecil. Allah SWT mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, yaitu dalam keadaan baik, dan semua kita akan bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah. Beramal, silakan. Beramal amalan yang soleh, tapi bersihkan hati kita dari riya. Wala yusyrik, jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik yang kecil. Apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil? Ar-riya adalah beramal dengan tujuan untuk dilihat oleh manusia. Kenapa paling ditakuti oleh Nabi SAW? Karena kalau syirik yang besar, sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, zahir jelas dilihat oleh mata. Itu adalah kesyirikan. Banyak dari kita yang mengetahui, karena itu adalah sesuatu yang jelas dilihat oleh mata. Tapi syirik kecil yang ada di dalam kalbu manusia, ingin dilihat oleh manusia, maka ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, seperti seekor semut yang berwarna hitam, yang berjalan di atas batu yang hitam, di malam yang gelap gulita. Hampir atau bahkan tidak terlihat oleh mata.
Itu permisalan riya yang ada di dalam hati kita atau hati seseorang. Seseorang kadang tidak menyadari ternyata dia terjangkiti oleh penyakit riya. Seseorang yang berpenyakit tetapi dia tidak sadar itu berbahaya. Orang punya hipertensi tapi nggak merasa dirinya hipertensi sampai 200, 230 mungkin. Tapi biasa-biasa saja. Itu lebih berbahaya daripada orang yang punya darah tinggi tapi ada gejalanya. Kalau sudah mulai naik, sudah mulai dia pusing-pusing. Sehingga dia pun segera bisa mengkontrol. Dari sisi makanan, mungkin minum obat dan seterusnya. Tapi kalau yang tidak merasa itu yang berbahaya, tahu-tahu stroke. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang paling aku takutkan atas kalian. Wa minasyirkil asghari qaulur rajul, dan di antara kesyirikan yang kecil adalah ucapan seseorang laulallahu wa fulanun aw ma sya'allahu wa syi'ta. Seandainya bukan karena Allah dan fulan. Seandainya bukan karena Allah dan fulan. Mengatakan di sini dan fulan. Mendapatkan kenikmatan misalnya selamat dari kecelakaan. Kemudian dia mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan. Tidak boleh. Seharusnya dia mengatakan laulallah, kalau bukan karena Allah, niscaya aku tidak akan selamat. Boleh. Karena memang Allah SWT dialah yang menghendaki. Fulan siapa dia? Sampai disejajarkan dengan Allah dengan mengatakan dan fulan. Atau kalau ingin mengucapkan dan menyebutkan si fulan, antum katakan laulallah thumma fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Beda antara dan kemudian. Kalau dan seakan-akan di sana ada penyamaan, pensejajaran. Tapi kalau kemudian berarti si fulan itu adalah sebab saja. Yang menentukan semuanya adalah Allah SWT. Kalau kita ucapkan laulallahu wa fulan atau mengatakan laula fulan. Kalau bukan karena fulan, niscaya aku akan celaka. Itu termasuk syirik yang kecil. Syirik tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ini termasuk syirik yang berkaitan dengan lafaz. Kalau ditanya, apakah kamu meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menghendaki? Iya. Tapi secara ucapan dia salah. Nah ini dinamakan dengan ya syirkul alfaz, syirik di dalam lafaz-lafaz, dan yang seperti ini termasuk syirik yang kecil. Termasuk syirik yang asghar adalah mengatakan masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan juga dengan kehendakmu. Di sini juga ada penyetaraan, seakan-akan menyejajarkan antara Allah dan juga makhluk dengan menggunakan waw. Yang benar antum katakan masya Allah atau mengatakan masya Allahu thumma syi'ta. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulu masya Allah wa syaa fulan walakin qulu masya Allahu thumma syaa fulan. Jangan kalian mengatakan dengan kehendak Allah dan kehendak fulan, akan tetapi katakanlah dengan kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Jadi kehendak kita mengikuti kehendak siapa? Kehendak Allah. Itu pakai kemudian. Hal yajuzul halifu bi ghairillah? Bolehkah seseorang bersumpah dengan selain nama Allah? Ini jenis kesyirikan yang kecil, yang lain. Yaitu apa? Bersumpah dengan selain nama Allah. Mengatakan demi langit, demi bumi, demi Nabi, demi Ka'bah, demi Rasulullah. La yajuzul halifu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Ini termasuk syirik yang kecil. Nabi Allah SWT mengatakan, Qul bala wa rabbi latuba'athun. Katakanlah, demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi, ini adalah sumpah. Bersumpah dengan nama Allah, Rabb. Ini yang disyariatkan, tidak masalah. Boleh seseorang bersumpah dengan nama di antara nama-nama Allah, atau bersumpah dengan sifat Allah.
wa rahmatillah, demi rahmat Allah boleh. Yang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, meskipun seorang nabi atau Ka'bah sekalipun tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah dan juga selain sifat Allah dan zat Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan. Hati-hati dengan sumpah-sumpah dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengatakan, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Dan jangan kita bermudah-mudahan ya, sedikit-sedikit bersumpah. Sumpah kan menyebutkan nama Allah. Kalau memang perkaranya besar, perlu kita kuatkan dengan sumpah, silakan. Tapi kalau terlalu sering bersumpah, tidak membedakan mana perkara yang besar, perkara yang kecil, perkara yang penting dan yang tidak penting, tidak boleh. Termasuk pengagungan kita terhadap nama Allah SWT, kita tidak bersumpah kecuali di dalam sesuatu yang memang ya dibutuhkan sumpah tersebut. Nabi SAW, beliau adalah orang yang jujur, tapi antum lihat ketika beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, beliau tidak sering mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, walladzi nafsi biyadih. Bisa dihitung berapa jumlah sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membiasakan dirinya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali menjadi syirik yang besar kalau sumpah dengan selain nama Allah tadi diiringi dengan pengagungan terhadap selain Allah sebagaimana seseorang mengagungkan Allah. Seorang mengatakan demi Rasulullah. Asalnya itu adalah syirik kecil, sekedar ucapan saja. Tapi kalau di dalam hatinya dia mengagungkan Rasulullah sebagaimana dia mengagungkan Allah, menjadi syirik yang besar. Jadi syirik kecil atau sumpah yang merupakan syirik kecil di sini adalah sumpah yang hanya sekedar ucapan dan di dalam hatinya tidak meyakini ada selain Allah yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tawassulu wa talabu syafa'ah. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang masalah tawassul dan juga mencari syafaat. Pembahasan yang penting juga ya. Masih berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tawassul adalah menjadikan di sana perantara, jembatan supaya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimadza natawassalu ila Allah? Dengan apa kita bertawassul? Semua kita ingin doanya mustajab. Kita ingin cara-cara dan juga kiat-kiat bagaimana doa kita mustajab. Inilah yang dinamakan dengan mencari tawassul. Apa caranya? Maka dijawab oleh Syekh, at-tawassulu minhu jaizun wa mamnu'. Tawassul ternyata ada dua. Ada tawassul yang boleh, silakan dikerjakan. Dan di sana ada tawassul yang dilarang. Mana yang kita kerjakan? Yang boleh. Yang boleh itu yang ada dalilnya. Yang tidak boleh yang bertentangan dengan dalil. At-tawassulul jaiz wal matlubu huwa tawassul bi asma'illahi wa sifatihi wal amali salih. Tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul yang dengan menggunakan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, sebutkan nama Allah di dalam doa kita. Ya Allah, Ya Razzaq, berikanlah aku rezeki. Wahai Zat yang Maha memberikan rezeki, berikan aku rezeki. Karena nama Allah adalah pujian kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah dan menyebutkan namanya,
berarti kita memuji Allah. Dan Allah SWT adalah zat yang senang untuk dipuji. Semoga kita berharap dengan kita memuji Allah sebelumnya dan menyebutkan permintaan tersebut, maka Allah mengabulkan doa kita. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Kita ingin ampunan dari Allah, maka kita katakan ya Ghafur ighfirli. Wahai zat yang mengampuni dosa, maka ampunilah dosaku. Itu tawasul yang diperbolehkan. Atau dengan sifat-sifat Allah. Birahmatika astaghith. Ya Allah, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Di sini tawasul dengan menggunakan satu di antara sifat Allah, yaitu rahmat. Tidak masalah. Ini semua ada dalilnya. Wal amali saleh, dan juga bertawasul dengan amal saleh. Bagaimana bertawasul dengan amal saleh? Sebelum antum berdoa meminta kepada Allah, antum sebutkan amalan yang antum anggap antum ikhlas di dalamnya. Seperti yang dulu terjadi pada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Kemudian tidak ada yang menolong. Batu besar menutupi gua mereka. Di tengah hutan atau di tempat yang jauh dari keramaian manusia. Kapan batu tersebut bergeser dari tempatnya? Ketika masing-masing dari mereka saat itu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solehnya yang menurut anggapan mereka itu adalah yang paling ikhlas yang mereka kerjakan. Satunya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan baktinya kepada orang tua. Satunya lagi berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan dia yang mulia, yaitu meninggalkan perzinaan. Satunya lagi berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amanahnya. Sampai akhirnya Allah SWT membuka batu tersebut. Ini contoh bertawasul dengan apa? Amal soleh. Ada dalilnya. Contoh misalnya antum ingin berdoa untuk kesembuhan ibunya misalnya. Kemudian meminta kepada Allah, dan antum sekarang sedang di pondok. Ya Allah, seandainya bacaan Al-Quranku pagi ini, aku baca dari habis subuh sampai terbit matahari, itu adalah ikhlas untukmu, sembuhkanlah ibuku yang ada di rumah. Misalnya. Ini bertawasul dengan amal soleh. Tidak masalah, itu ada dalilnya. Allah SWT mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah SWT dialah yang memiliki nama-nama yang husna, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian Allah dan carilah wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Yang dimaksud dengan wasilah di dalam bahasa Arab adalah al-qurbah. Carilah wasilah kepada Allah, maksudnya adalah carilah kedekatan kepada Allah. Berusahalah untuk mendekat. Taqarrabu. Berusahalah untuk mendekat dengan Allah, bukan menjauh dari Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Cara mendekatnya adalah dengan melakukan amal soleh. Berarti carilah kedekatan kepada Allah, maknanya adalah beramal solehlah. Karena dengan amal soleh, kalian akan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal. Ay taqarrabu ilaihi bita'atihi wal amali bima yurdih. Ay hendaklah kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan beramal dengan sesuatu yang meridai Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan Allah ridha. Dzakarahu Ibnu Katsir naqlan an Qatadah, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan beliau menukil dari Qatadah. Jadi kalau kita melihat ucapan para pendahulu kita dahulu, ketika mereka mengartikan wasilah, tafsiran mereka sama, yang dimaksud adalah beramal soleh. Mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal soleh. Dan ini tentunya berbeda dengan tafsiran sebagian orang yang ketika mengartikan wabtaghu ilaihil wasilah, maksudnya wasilah di sini adalah orang-orang soleh yang meninggal dunia. Cari. Kalau ingin berdoa, cari orang soleh yang meninggal dunia, minta doa kepada mereka. Dari mana tafsiran yang
seperti ini. Wasilah di sini adalah qurbah. Carilah qurbah, yaitu kedekatan kepada Allah, yaitu dengan cara melakukan amal soleh. Berkata Nabi SAW, As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu ya Allah, dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu. Ini bertawasul dengan apa? Dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu. Bertawasul dengan Asmaul Husna. Dan Nabi SAW mengatakan lissahabi alladhi sa'alahu murafaqatahu fil jannah. Berkata kepada seorang sahabat yang meminta kepada beliau supaya bisa menemani beliau di dalam surga. A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Jadi kalau engkau minta, memohon kepada Allah untuk bisa menemaniku di surga, maka bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Syekh mengatakan, ay as-salati wa hiya minal amali salih. Yang dimaksud sujud di sini adalah salat, dan itu adalah bagian dari amal saleh. Mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara beramal saleh. Dan itu adalah tawasul yang disyariatkan. Wa yajuzu tawassulu bi hubbina wa hubbillahi lirrasuli wal awliya. Boleh bertawasul dengan kecintaan kita dan kecintaan Allah kepada Rasul dan juga wali-walinya. Bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan kecintaan kita, maksudnya adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul amal soleh atau bukan? Amal soleh. Ketika kita mengatakan, ya Allah, dengan sebab kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudahkanlah urusanku. Kita menyebutkan kecintaan kita kepada Rasul karena cinta kita kepada Rasul adalah bagian dari apa? Amal soleh. Dan bertawasul dengan amal soleh sesuatu yang diperbolehkan. Bertawasul dengan kecintaan Allah kepada Rasul. Allah cinta enggak kepada Rasul? Cinta. Boleh enggak bertawasul dengan kecintaan Allah kepada Rasul? Boleh. Kenapa demikian? Karena cintanya Allah adalah bagian dari sifat Allah. Dan bertawasul dengan sifat Allah boleh. Jadi kita bertawasul dengan menyebutkan kecintaan kita kepada Rasul boleh. Bagian dari amal soleh. Bertawasul dengan menyebutkan kecintaan Allah kepada Rasul juga boleh. Karena itu adalah bagian dari sifat Allah SWT. Wal awliya, dan kecintaan Allah kepada para wali. Wa ka qissati ashabil ghar alladzina tawassalu bi amalihim as-salihah fa farrajallahu anhum, dan juga kisah orang-orang yang mereka terperangkap di dalam gua dan mereka bertawasul dengan menyebutkan amal soleh mereka, maka Allah pun mengeluarkan mereka. Ini tawasul-tawasul yang diperbolehkan. Silahkan diamalkan. At-tawassulul mamnu', di sana ada tawasul yang mamnu', yang tidak boleh. Wa huwa du'aul amwat, yaitu berdoa kepada orang-orang yang meninggal dunia. Bagaimana caranya? Ya wali fulan, tolong doakan saya kepada Allah. Di depan kuburannya mengatakan, ya wali fulan, ud'ullah li. Tolong doakan saya kepada Allah. Ini termasuk tawasul yang boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Karena apa? Ketika dia mengatakan ya wali, itu sudah berdoa. Ya wali fulan, tolong doakan. Dia sudah dinamakan apa? Berdoa. Dan Allah melarang yang demikian. Wala tad'u min dunillahi wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, tidak ada alasan yang benar, maka hisabnya adalah atas nama Allah. Semuanya tidak keberuntung orang-orang yang kufur. Wa talabul hajati minhum. Demikian pula meminta hajat kepada mereka.
meminta doa kepada mereka dan mereka meninggal dunia tidak boleh. Demikian pula meminta hajat langsung mengatakan ya wali, tolonglah aku, sembuhkan aku, permudah urusanku. Kama huwa waqi'ul yaum, kama huwa waqi'un al-yauma, sebagaimana inilah yang terjadi di hari ini. Wa huwa syirkun akbar, ini adalah syirik yang besar. Meskipun dinamakan oleh sebagian orang sebagai apa? Tawassul. Ada sebagian ketika kita mengingkari seperti ini, nggak boleh ya berdoa kepada orang yang meninggal dunia. Dia mengatakan, loh, kamu mengingkari tawassul. Padahal yang kita ingkari adalah tawasul yang mamnu', tawasul yang tidak diperbolehkan. Adapun tawasul yang diperbolehkan, silakan. Kita laksanakan tawasul dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan amal soleh. Liqaulihi ta'ala, yang sebabnya atau dalil tentang tidak diperbolehkannya adalah firman Allah, la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah suatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memberikan mudarat. Kalau engkau lakukan maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ai minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrikin. Amma tawassulu bijahir rasul. Jadi yang banyak terjadi sekarang ini, kalau ada sebagian orang menyebutkan tawassul, hakikatnya adalah ada di situ berdoa kepada selain Allah. Itu yang kita ingkari. Di sana ada tawassul salah, tetapi tidak sampai kepada kesyirikan. Amma tawassulu bijahir rasul. Adapun tawassul dengan jah, yaitu kedudukan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqauli ya Rabbi bijahi Muhammadin ishfini. Seperti ucapan seseorang, wahai Rabbku, dia berdoanya kepada Allah, ya Rabb. Kemudian dia mengatakan, dengan kedudukan nabimu, dengan kedudukan Muhammad yang begitu tinggi, ishfini, maka sembuhkanlah aku. Syirik atau bukan itu? Tidak, karena berdoanya kepada siapa? Allah. Dia mengatakan, ya Rabbi. Tapi dia mengatakan, dengan sebab kedudukan nabimu yang begitu tinggi, maka berikanlah kesembuhan kepadaku. Ini tidak sampai kepada kesyirikan. Fahadha bid'atun, maka ini adalah bid'ah. Dan bid'ah itu di bawah syirik. Tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kenapa dinamakan bid'ah? Lianna sahabata lam yaf'aluh. Karena para sahabat tidak ada yang melakukan demikian. Padahal para sahabat mereka mengetahui tentang kedudukan Nabi SAW yang tinggi. Tapi tidak ada di antara mereka yang menggunakan jahun Nabi, kedudukan Nabi untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia adalah sesuatu yang bid'ah. Walianna Umar tawassala bil Abbas hayyan bidu'aihi. Wa lam yatawassal bir Rasul ba'da mautihi. Dalil yang lain selain tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah bertawasul dengan Abbas. Tahu siapa Abbas? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Abbas masih hidup, dengan doa beliau, saat itu terjadi kemarau yang panjang di zaman Umar. Hujan sudah lama tidak turun. Jadi jangan dikira di Jazirah Arab nggak ada hujannya, ada di sana hujannya. Banyak hewan-hewan yang termudarati, banyak manusia yang kelaparan. Dan itu bukan terjadi selama 1 bulan, 2 bulan. Waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan penduduk Madinah. Mendatangkan Abbas yang saat itu masih hidup. Setelah sholat, maka Umar berkata kepada Abbas, ya Abbas, qum fad'u lana. Wahai Abbas, berdirilah, doakanlah untuk kami. Setelah sebelumnya beliau mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina
fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Ya Allah, dahulu ketika Nabi SAW masih hidup, kami bertawasul dengan nabimu. Kemudian engkau dahulu memberikan kami hujan. Dan sekarang, yaitu setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kami bertawasul kepadamu dengan paman nabimu, yaitu Abbas. Maka turunkanlah kepada kami hujan. Tawasulnya para sahabat dengan Rasulullah SAW dijelaskan di dalam hadis yang lain adalah dengan doa Rasulullah SAW. Dulu beliau berdoa, Allah menurunkan hujan. Dan tawasulnya Umar kepada Abbas saat itu juga dengan apa? Dengan doa. Makanya tadi beliau mengatakan, Qum ya Abbas, berdirilah ya Abbas, fada'u lana, maka doakanlah untuk kami. Akhirnya Abbas pun berdoa kepada Allah dan subhanallah Allah mengabulkan doa dan menurunkan hujan. Taib. Kira-kira dalam keadaan genting seperti itu, Umar melakukan tawasul yang paling hebat atau mencari tawasul yang paling rendah atau yang sedang-sedang saja? Cari tawasul yang paling hebat, yang dengannya Allah SWT mengabulkan doa. Tapi Umar saat itu tidak datang ke makam Rasulullah SAW, padahal beliau di Madinah. Ke makam Rasulullah SAW tinggal melangkah saja. Tidak datang ke kuburan beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'u lana. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah meninggal dunia, tidak mendengar doa orang yang berdoa kepada beliau. Apalagi memberikan manfaat. Siapa yang diminta untuk berdoa saat itu? Abbas, karena Abbas masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan hidup. Dan Umar juga tidak mengatakan, ya Allah bijahi nabiyyika, dengan kedudukan nabimu. Tapi yang beliau lakukan adalah bertawasul dengan Abbas ibnu Abdul Muttalib. Berarti boleh. Ada tawasul yang diperbolehkan jenis ketiga, meminta doa orang yang soleh. Disyaratkan orang soleh tersebut masih hidup di dalam apa yang dia mampu. Dan tidak boleh kita bertawakal kepada orang tersebut. Walam yatawassal birrasuli ba'da mautihi, dan beliau tidak bertawasul dengan Rasul setelah meninggalnya. Wa hadza tawassulu qad yuaddi lisyirk. Tawasul dengan jahun Nabi, dengan kedudukan Nabi, meskipun bukan termasuk kesyirikan, tapi dikhawatirkan akan menyebabkan kesyirikan. Jadi awalnya Allahumma bijahi nabiyyik, dengan kedudukan Rasulmu, terus dibisik oleh syaitan, kenapa engkau tidak bertawasul dengan berdoa langsung kepada Rasul? Wa dzalika idza i'taqada anna Allah muhtajun liwasitati basharin kal amiri wal hakim li'annahu syabbah al khaliqa bil makhluq. Yang demikian, yaitu kesyirikan bisa saja terjadi ketika dia meyakini bahwasanya Allah memerlukan perantara manusia seperti seorang pemimpin, seorang penguasa. Karena penguasa, dia tidak bisa memimpin negara dalam keadaan sendiri. Dia butuh menteri, dia butuh wakil, dia butuh ajudan. Urusan dia terlalu banyak. Kalau dia sendiri melakukan, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dia butuh wakil. Dia butuh gubernur di setiap provinsi. Gubernur perlu bupati di setiap kabupaten. Perlu camat, perlu lurah. Sehingga tugas-tugas sampai ke masyarakat kecil ini akan tercapai. Itu manusia. Apakah boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk? Kemudian ada sebagian orang mengatakan kita saja kalau mau ke presiden harus melewati tahapan-tahapan. Kita nggak bisa langsung ke presiden. Apalagi ini kepada Allah, kita harus mencari wasilah. Wasilahnya siapa? Ya orang-orang soleh. Yang dikuburkan di sana, yang dikuburkan di sana. Itulah wasilah kita. Kalau dia menyadari ucapan dia, sungguhnya itu adalah termasuk menyerupakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk.
Presiden iya, demikian. Karena memang dia adalah makhluk yang lemah, tidak bisa mengatur negara dengan sendirinya. Allah SWT dialah yang maha mendengar. Seandainya seluruh makhluk semuanya berdoa dalam waktu yang sama, dengan masing-masing bahasa, tidak ada yang luput dari Allah SWT. Dialah yang maha mendengar. Tidak perlu di sana wasilah-wasilah. Sehingga dalam ayat tadi Allah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Langsung, bukan berdoa kepada wali-wali atau nabi. Wali ma'rifatil mazidi minat tafasil wa adillati hadal mawdu' yuraja'u risalatut tawassuli wa ahkami wa anwa'ihi li Syekh Al-Albani. Kalau kita ingin lebih mendalam tentang masalah tawassul ini dan dalil-dalilnya, maka adalah kita membaca kembali kitab tawassul dan hukum-hukumnya dan juga jenis-jenisnya yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ini gurunya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Hal yahtaju du'a liwasitati bashar? Apakah doa perlu perantara manusia? Jawabannya tadi sudah kita singgung. La yahtaju du'a'u liwasitati basharin. Doa itu tidak perlu perantara dari kalangan manusia. Langsung kita berdoa kepada Allah. Bukan wajib, bukan sesuatu yang harus. Seorang ketika mau meminta kepada Allah harus ada di sana wasilah. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kalian berdoa kepada Zat yang maha mendengar, lagi maha dekat, dan dia bersama kalian. Berdoa kepada Zat yang maha mendengar, bukan kepada Zat yang tidak mendengar, atau yang dia memiliki pendengaran yang kurang. Nah, manusia mungkin dia mendengar tapi pendengarannya kurang, atau dia tidak mendengar. Maka berdoalah kepada Zat yang maha mendengar. Intinya di sini kesimpulannya adalah seseorang berdoa langsung kepada Allah SWT. Jangan dia meyakini, menganggap bahwasanya doa tidak boleh kecuali apabila di sana ada perantara antara dia dengan Allah SWT. Hal yajuzu talabud du'a minal ahya? Bolehkah meminta doa dari orang yang masih hidup? Pas sekali di sini karena sebelumnya beliau membahas tentang apakah perlu adanya wasilah perantara antara seseorang dengan Allah? Maka beliau bahas apakah boleh kita meminta doa dari orang yang masih hidup? Jawabannya, yajuz talabud du'ai minal ahya'i lal amwat. Boleh meminta doa dari orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Antum meminta doa kepada ibu, boleh. Minta doa kepada ayah, boleh. Minta doa kepada ustadz, guru, boleh. Tapi meminta doa kepada nenek yang sudah meninggal dunia atau kakek yang sudah meninggal dunia, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Qala ta'ala yukhatibur rusula hayyan. Allah SWT berkata kepada Rasulnya dalam keadaan beliau hidup, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampunlah untuk dosamu dan juga untuk orang-orang yang beriman dan yang laki-laki maupun yang wanita. Allah SWT menyuruh nabinya untuk beristighfar, yaitu memohonkan ampun untuk diri beliau sendiri dan untuk orang lain, baik dari kalangan orang yang beriman maupun yang laki-laki maupun wanita. Dan saat itu tentunya Rasulullah SAW masih dalam keadaan hidup. Boleh. Wa fil hadits sahih alladhi rawahu Tirmidzi, dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, anna rajulan dhariral basari ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah ay yu'afiyani.
Ada seorang laki-laki yang buta, kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, berdoalah kepada Allah supaya memberikan aku kesembuhan. Berarti apa? Meminta doa kepada orang lain boleh. Syaratnya apa? Orang lain tersebut masih dalam keadaan hidup. Dulu para sahabat, sebagian mereka meminta kepada Rasul SAW doa. Yang tercela di antaranya adalah kalau kita membiasakan diri kita. Tidak pernah dia berdoa kepada Allah, tapi kalau bertemu dengan orang lain pasti mengatakan, fulan tolong doakan saya, tolong doakan saya. Ini menyelisih yang lebih utama tentunya. Yang lebih utama seseorang berdoa sendiri. Sekedar dia berdoa itu sudah beribadah. Sekedar dia berdoa itu sudah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan dia biasakan dia tidak berdoa sendiri kemudian senantiasa meminta doa dari orang lain. Ma hiya wasitatur Rasul? Apa yang dimaksud Rasul sebagai perantara? Wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tabligh. Maksud beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara adalah di dalam menyampaikan agama Allah. Allah tidak mewahyukan kepada kita masing-masing. Tapi Allah pilih di antara manusia seorang rasul, Allah wahyukan kepadanya, nanti dia yang akan menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Berarti tidak langsung. Berarti di sana ada perantara antara Allah dengan kita. Yaitu apa? Rasul. Yang tugasnya adalah menyampaikan apa yang berasal dari Allah. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadapan para sahabatnya, ya Allah, saksikanlah. Maksudnya apa? Saksikanlah ya Allah bahwasanya aku telah menyampaikan wahyu ini kepada umatku. Karena beliau adalah sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya di dalam masalah penyampaian wahyu. Jawaban liqauli sahabat, sebagai jawaban dari ucapan para sahabat, wa nasyhadu annaka qad ballaghta, dan kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mimman natlubu syafa'atar Rasul. Kalau tadi berkaitan dengan tawassul. Lalu beliau berbicara tentang masalah syafaat. Masalah apa? Masalah syafaat. Mimman natlubu syafa'at Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa kita mencari syafaat Rasul? Kita semua beriman bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat di hari kiamat. Bagaimana cara kita mendapatkan syafaat tersebut? Apakah kita langsung meminta kepada Rasul? Atau kita meminta syafaat tersebut dari Allah? Beliau mengatakan, natlubu syafa'at Rasul minallah. Kita meminta syafaatnya Rasul dari Allah. Dengan mengatakan apa? Ya Allah, berikanlah aku syafaat nabimu. Ya Allah, izinkan nabimu memberikan syafaat kepadaku. Ini benar, jalurnya benar, karena dia meminta kepada Allah SWT. Tapi kalau langsung datang ke Madinah, ziarah ke kota Madinah, setelah sholat di Masjid Nabawi, kemudian datang ke makam Rasul, mengatakan, ya Rasulullah, syafi'ni. Wahai Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Ini enggak boleh, ini salah jalur. Dalilnya apa? Allah mengatakan, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, syafaat semuanya adalah milik Allah. Perhatikan, syafaat semuanya adalah milik Allah. Dan kita meminta syafaat dari yang memilikinya. Allah tidak mengatakan, qul lirrasuli syafa'atu jami'a. Allah tidak mengatakan, syafaat adalah milik Rasul. Allah mengatakan syafaat adalah milik Allah. Berarti kita memintanya kepada yang memiliki.
Wa 'allama sahabiyya ay yaqula Allahumma syafi'hu fiyya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, mengajarkan kepada para sahabat atau seorang sahabat, ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku atau jadikanlah Rasul memberikan syafaat kepadaku. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Sesungguhnya aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat di hari kiamat untuk setiap umatku yang dia meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapa yang akan mendapatkan syafaat beliau? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Orang yang meninggal di kalangan umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang akan mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat. Nah, kalau kita atau salah seorang di antara kita justru malah meminta kepada Rasul, ketika dia meminta kepada Rasul terjerumus ke dalam kesyirikan, dan dengan sebab kesyirikan tadi diharamkan dari syafaat Rasul. Sebabnya adalah kebodohan. Ingin syafaat, beriman dengan syafaat, tapi memintanya kepada Rasul, ketika dia meminta kepada Rasul justru terjerumus ke dalam kesyirikan, dan dengan sebab kesyirikan tadi dia tidak mendapatkan apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliau hanya untuk yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Hal natlubu syafa'atan minal ahya? Bolehkah kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup? Maksudnya di sini bukan syafaat di akhirat ya, tapi syafaat di dunia. Meminta rekomendasi. Antum ingin masuk mendaftar di Madinah. Minta rekomendasi, syafaat dari Ustadz. Ustadz, tolong tulis ya, minta rekomendasi supaya anak bisa diterima di kota Madinah. Ditulis kepada Syekh Fulan, tolong talib ini, santri ini yang bernama ini, dia telah belajar di pondok Urwah bin Zubair dan dia mumtaz, memiliki adab yang bagus dan sudah belajar di sini selama 6 tahun, maka tolong dipermudah dan diterima di kota di UIM Madinah. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh. Boleh seseorang meminta syafaat dari orang yang hidup di dalam perkara-perkara dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagiannya. Ustadznya tadi, kalau dia menulis, tanda tangani, ternyata santri tadi diterima di kota Madinah. Akhirnya dia pun belajar dengan syekh, pulang ke Indonesia, berdakwah, mengajar. Maka ustadz yang memberikan rekomendasi tadi dapat pahalanya. Meskipun dia sudah meninggal mungkin. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Dan barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang jelek, ada pengusaha yang ingin mendirikan pabrik minuman keras. Ditolak oleh masyarakat. Ada seorang pembesar, akhirnya dia datang ke pusat dan tolong dia diizinkan dan seterusnya. Akhirnya diizinkan, berdirilah sebuah pabrik minuman keras atau klub malam yang di situ dilakukan berbagai kemaksiatan. Syafaat, rekomendasi, tapi ini adalah rekomendasi yang jelek. Dia mendapatkan dosanya meskipun dia tidur di rumahnya, karena dengan sebab dia berdiri tempat yang digunakan untuk kemaksiatan tersebut. Ai nasibun min wizriha, yaitu bagian dari dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam isfa'u tu'jaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berikanlah syafaat, rekomendasi, niscaya kalian akan mendapatkan pahalanya. Hal nazidu fi madhir Rasul? Bolehkah kita menambah-nambah di dalam
memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan ya Rasulullah, atau mengatakan Rasulullah adalah yang menciptakan alam semesta. Atau diciptakan seluruh alam semesta ini dengan cahaya beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau diciptakan seluruh alam semesta dengan sebab beliau. Inginnya memuji Rasul, cinta kepada Rasul, memuji Rasul tapi berlebihan. Beliau mengatakan la nazid fi madahi, tidak boleh kita menambah-nambah di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan memuji beliau tapi sesuai dengan kedudukan beliau. Mengatakan beliau adalah Rasulullah, sahih. Beliau adalah seorang hamba Allah yang paling taat, sahih. Beliau adalah manusia yang paling baik, sahih. Beliau adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sahih. Beliau adalah orang yang akan dibuka pintu surga dengan sebab beliau, sahih. Tapi kalau menambah-nambah, maka ini yang tidak diperbolehkan. Allah SWT mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Seperti kalian. Menimpa beliau apa yang menimpa kita. Beliau sakit sebagaimana kita sakit. Beliau meninggal sebagaimana manusia yang lain juga meninggal. Bedanya apa? Yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku. Itu bedanya. Bedanya Allah SWT memberikan wahyu kepada beliau dan Allah tidak memberikan wahyu kepada kita. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji aku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam memuji siapa? Isa ibnu Maryam. Mengatakan bahwasanya dia adalah anak Allah. Ini berlebihan. Nabi Isa seorang nabi, seorang yang soleh. Diberikan oleh Allah mukjizat. Tapi tidak boleh mengatakan beliau adalah anak Allah. Jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba, katakanlah hamba Allah dan juga Rasulnya. Ini pujian yang paling baik. Untuk Nabi kita Muhammad SAW, kita katakan beliau adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Al-itra'u wal mubalagh fil madh. Ini dimaksud dengan itra' adalah berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Karena ketika kita berlebihan di dalam memuji beliau, nanti bisa berakibat fatal, yaitu terjatuh ke dalam sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu kesyirikan. Al-jihadu wal wala'u wal hukm. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang masalah jihad. Masalah loyalitas. Masalah berhukum. Ma hukmul jihadi fi sabilillah? Apa hukum berjihad di jalan Allah? Jihad secara bahasa artinya adalah bersungguh-sungguh. Apa hukum bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjuang di jalan Allah? Al-jihadu wajibun bil mali wan nafsi wal lisan. Jihad itu adalah sesuatu yang wajib, itu bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta maupun dengan jiwa maupun dengan lisan. Jadi jihad bukan hanya dengan pedang saja. Berjuang kadang dengan harta. Semoga Allah SWT memberkahi saudara-saudara kita yang mereka Allah berikan keluasan harta, kelebihan harta, dan dengan hartanya mereka berjuang di jalan Allah SWT. Membangun pesantren, memberikan bantuan kepada para duat, memberikan fasilitas kepada mereka sehingga mereka pun terus bisa berdakwah dan belajar. Ini berjuang di jalan Allah. Atau dengan jiwa, dengan fisik yang dia miliki, seperti orang-orang yang berjihad dengan pedang. Dia hanya memiliki satu nyawa. Hanya memiliki dua tangan, memiliki dua kaki. Tapi dia korbankan jiwa dia dan fisik dia untuk menegakkan kalimat Allah.
pulang mungkin tinggal nama saja. Atau pulang dalam keadaan hanya memiliki satu tangan saja karena tertebas oleh pedang. Atau dia pulang dalam keadaan tidak memiliki kaki. Dia korbankan dirinya untuk menegakkan kalimat Allah. Wal lisan, atau berjihad dengan lisan, dengan ucapan. Berdakwah, mengajar anak-anak kaum muslimin, menasihati, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan terbatas jihad adalah dengan peperangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Keluarlah kalian dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dan hendaklah kalian berjuang dengan harta kalian dan juga diri kalian di jalan Allah. Kita berjuang masing-masing dengan kemampuan kita. Sebagaimana anak-anak kita mereka berjuang sekarang, ya dengan kemampuan mereka untuk memahami, untuk menghafal, dan itu adalah bentuk perjuangan. Saat kita juga berjuang, maka kita masing-masing berjuang dengan apa yang kita miliki. Masing-masing berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Baik, kita tidak mengingkari tentang disyariatkannya jihad. Karena sebagian orang mungkin menganggap bahwasanya kita menggugurkan jihad. Menganggap kita ini tidak mau berjihad. Kita katakan bahwasanya kita meyakini tentang disyaratkannya jihad sampai hari kiamat. Jihad ada sampai hari kiamat. Maka disebutkan dalam hadis terjadi peperangan antara Nabi Isa dan juga kaum muslimin melawan Dajjal dan juga para pengikutnya, ada jihad di sana. Siapa yang mengatakan bahwasanya jihad tidak ada dan sudah selesai, tidak ada di sana jihad di jalan Allah? Mengapa tidak ada jihad di hari ini? Karena tidak terpenuhi syarat. Ketika tidak terpenuhi syarat, maka tidak diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berjihad. Sebagaimana seseorang tidak diwajibkan untuk membayar zakat kalau tidak terpenuhi nisabnya. Tidak diwajibkan untuk haji kalau memang tidak terpenuhi syaratnya. Jihad juga demikian. Ada waktu di mana kaum muslimin tidak memiliki kemampuan. Di saat itu Allah SWT menggugurkan kewajiban jihad atas mereka. Adapun jihad yang diakui oleh sebagian orang, keluar dari negaranya, kabur dari negaranya menuju negara yang lain, tanpa ada di sana pimpinan atau dibimbing dan diarahkan oleh pemerintahnya dan juga penguasanya, maka ini adalah jihad yang batil. Bukan itu yang dimaksud dengan jihad yang benar di dalam agama Islam. Di sana ada syarat-syaratnya. Di sana ada batasan-batasan dari jihad yang syar'i. Kalau memang seseorang atau kaum muslimin di suatu waktu mereka tidak bisa melakukan jihad sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya, memerangi, turun ke medan perang, maka di sana ada jihad dengan lisan dan juga di sana ada jihad dengan harta. Kita menegakkan agama Allah, melaksanakan Islam di tengah-tengah besarnya fitnah dan banyaknya manusia yang meninggalkan agama dan juga sunnah Nabi SAW, ini adalah bentuk jihad. Bukan sesuatu yang mudah. Hidup, kita ingin melaksanakan sunnah, sementara orang lain mereka tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Di sana ada perjuangan yang harus dilakukan oleh seseorang. Ma huwal wala, apa yang dimaksud dengan loyalitas? Al-wala wal hubbu wa nusrah. Yang dimaksud dengan loyal adalah mencintai dan juga menolong. Siapa yang boleh kita cintai dan siapa yang boleh kita tolong? Orang-orang yang beriman.
Kita harus loyal kepada orang-orang yang beriman. Semakin imannya semakin besar, maka semakin kita loyal kepada dia. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Semakin besar keimanannya, semakin kita cintai dan semakin kita tolong. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka adalah mencintai, menolong sebagian yang lain. Berarti kita loyal harus kepada orang-orang yang beriman. Di sini masih hidup? Masih hidup? Sebelah kiri? Masih hidup ya? Insyaallah. Kalau di sini? Masih hidup? Alhamdulillah. Yang tengah kayaknya dari tadi hidup ya. Barakallahu fikum. Orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan saling adalah wali bagi sebagian yang lain. Artinya mencintai mereka dan juga menolong mereka. Kalau mereka butuh pertolongan, jangan kita tinggalkan. Dan kita cintai mereka sesuai dengan kadar keimanannya. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman, bagi orang yang beriman yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan satu dengan yang lain. Seperti bangunan ini. Ada semen, ada pasir, ada tiang. Ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Kita menolong mereka dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Sesuai dengan kadar keimanannya. Tentunya dengan seorang yang dia sama-sama bertauhid, mengenal sunnah, harusnya kita lebih loyal kepada orang tersebut. Lebih cinta kepada orang tersebut dan menolong orang tersebut daripada orang yang sama-sama orang Islam, tapi ternyata dia belum mengenal sunnah Nabi SAW. Dari loyal kita berdasarkan keimanan. Hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum. Bolehkah loyal kepada orang-orang kafir dan juga menolong mereka? Beliau mengatakan, la tajuzu muwalatul kuffar. Tidak boleh menolong orang-orang kafir dan juga loyal kepada mereka. Allah SWT mengatakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Setelahnya, dalilnya adalah firman Allah, dan barang siapa yang loyal kepada mereka, maka dia termasuk mereka. Kalau ada di antara kalian yang loyal kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk orang-orang kafir. Loyal tadi maknanya apa? Mencintai dan juga menolong. Kalau sampai tujuan dia menolong adalah supaya agama orang kafir menjadi nampak lebih hebat daripada agama orang Islam, maka sampai perkaranya di sini kepada kekufuran. Kalau sampai menolong orang kafir, tujuannya adalah supaya agama orang kafir inilah yang menang. Supaya agama orang kafir inilah yang nampak. Maka ini bisa sampai kepada kekufuran. Tapi kalau menolongnya ada karena dunia. Terjadi misalnya peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Ada orang miskin, dia nggak punya uang, ditawari sama orang kafir, mau nggak kamu kerja sama kami, membawakan makanan untuk pasukan, dan dia tujuannya adalah untuk mendapatkan uang, upah saja. Untuk mendapatkan uang. Tidak ada maksud supaya agama orang kafir ini menjadi agama yang nampak daripada agama Islam. Tidak ada maksud demikian. Maka dalam keadaan demikian dia melakukan dosa dan juga maksiat. Tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Harus dibedakan antara dua perkara ini. Dan Nabi SAW mengatakan, inna ali bani fulan laisu bi awliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan ini bukan termasuk wali-waliku. Karena Bani Fulan di sini
adalah orang-orang kafir. Sehingga Nabi SAW mengatakan, mereka bukan wali-waliku. Wali-wali kita adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir, maka mereka bukan wali kita. Dan maksud dari wali di sini adalah bukan orang yang kita cintai dan bukan orang yang kita tolong. Yang kita cintai dan kita tolong adalah orang-orang yang beriman. Setelah itu beliau membahas tentang wali Allah. Man huwal wali? Siapakah yang dimaksud dengan wali? Yaitu wali Allah itu siapa? Kita sering mendengar ya. Si fulan adalah wali. Si fulan adalah wali. Di sini banyak wali ya. Wali murid ya. Siapakah yang dimaksud dengan wali? Beliau mengatakan al-waliyyu huwal mu'minut taqi. Yang dimaksud dengan wali Allah adalah seorang yang beriman dan dia bertakwa. Itu saja. Memiliki dua sifat, beriman dan juga bertakwa. Apa dalilnya? Firman Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah yang mengabarkan bahwasanya walinya adalah yang beriman dan juga bertakwa. Singkat saja, untuk menjadi wali Allah syaratnya berapa? Dua, iman dan juga takwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku, yaitu yang aku cintai dan aku tolong, adalah Allah SWT dan orang-orang yang beriman. Wali Allah adalah orang yang beriman dan juga bertakwa. Kalau kita kembali kepada makna wali tadi, wali adalah maknanya adalah mencintai dan juga menolong. Wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan juga menolong Allah SWT. Menolong Allah maksudnya adalah menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah, yaitu menolong agama Allah. Dan di antara makna menolong agama Allah adalah menjalankan, melaksanakan syariat Allah. Di tengah-tengah manusia yang mereka mulai berpaling dari syariat Allah. Kita tolong agama Allah, kita hidupkan agama Allah mulai dari rumah kita. Kita hidupkan syariat Allah mulai dari keluarga kita yang paling kecil. Itu termasuk menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, mencintai Allah, maka Allah SWT akan mencintai kita. Maka Allah akan menolong kita. Jadilah kita wali Allah SWT. Jadi sifat seorang wali, dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Karena ketika dia beriman, ketika dia bertakwa, itu adalah bagian dari bentuk cinta dia kepada Allah, dan itu adalah bagian dari pertolongan dia kepada Allah SWT. Akhirnya Allah pun menjadikan dia sebagai seorang wali di antara wali-walinya. Jadi wali itu bukan orang yang bisa terbang. Ya kalau naik pesawat tidak masalah ya, tapi kalau terbang pakai sapu, ya, jangan dianggap kemudian dia adalah seorang wali. Atau seorang wali adalah seorang yang dia ketika dibakar tidak terbakar. Ketika dia ditembak tidak terpengaruh dan tidak terluka. Bukan itu yang dimaksud dengan wali Allah. Wali Allah jelas sifatnya di dalam Al-Quran. Beriman dan juga bertakwa. Jadi terkadang ada seorang wali Allah, dia biasa saja. Secara zahir tidak ada kelebihannya, tapi dia menyimpan di dalam dirinya keimanan dan juga ketakwaan,
maka dia adalah seorang wali Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk wali-walinya. Bimadza yahkumul muslimun, dengan apa orang-orang Islam berhukum? Yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadithi sahih. Orang-orang Islam, maka dia berhukum dengan Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Kalau ada perselisihan di antara kita, satunya mengatakan A, yang satunya mengatakan B, jangan kemana-mana. Sepakat kita kembali kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war Rasul. Kalau kalian saling berselisih satu dengan yang lain dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada ustaz, tanya kepada para ulama. Kami ingin keputusan yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Allah SWT mengatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan adalah engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan. Yaitu apa yang Allah turunkan? Al-Quran dan juga hadis. Hukum manusia dengan apa yang Allah turunkan. Itulah sesuatu atau hukum yang paling adil. Jangan kita kemana-mana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik. Ya Allah, engkau adalah zat yang mengetahui ilmu yang gaib dan juga yang nampak. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu. Jadi kalau kita berselisih dengan istri, berselisih dengan anak, ustadz dengan ustadz, tetangga dengan tetangga, maka kita niatkan dalam diri kita apa yang ditunjukkan oleh Allah dan juga Rasulnya dalam masalah ini. Kalau itu yang ada dalam Quran dan hadis, siap saya untuk mengikuti hukum tersebut. Jangan kita mencari hukum-hukum yang lain. Al-amalu bil Qur'ani wal hadis, beramal dengan Al-Quran dan hadis. Sesi yang ketiga, di flyer tertulis apa Ustaz? Jam 1 sampai selesai katanya. Jadi selesainya bisa sampai maghrib, bisa sampai subuh. Itu sesi yang ketiga. Maka dibuat sengaja sampai selesai, Pak. Siap? Siap. Asar sampai jam berapa asar? Hah? Oh, selesai insyaAllah ya. Jam 3.30. 3.33. Al-amalu bil Qur'ani wal hadis. Mengamalkan Al-Quran dan hadis. Limadza anzalallahu al-Quran? Mengapa Allah SWT menurunkan Al-Quran? Anzalallahu al-Qur'ana lil amali bihi. Allah SWT menurunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Membaca Al-Quran bagus, menghafal, mencari sanad, memperbaiki tajwidnya bagus. Tapi jangan lupa ada di sana yang lebih penting daripada itu, yaitu mengamalkan isinya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hendaklah kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Mengikuti artinya amalkan. Bukan hanya sekedar memperbagus bacaannya, lupa untuk mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi. Hendaklah kalian membaca Al-Qur'an dan beramalah dengannya. Membaca Al-Quran dan beramalah dengannya. Wa la ta'kulu bihi, dan janganlah kalian memakan dengannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Menunjukkan tentang perintah untuk membaca Al-Quran dan juga perintah untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Ma hukmul amali bil hadits sahih? Apa hukum beramal dengan hadis yang sahih? Al-amalu bil hadits sahih wajibun. Mengamalkan hadis yang sahih adalah sebuah kewajiban. Jangan kita mengamalkan hadis yang palsu.
Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang beliau larang, maka hendaklah kalian berhenti. Dan yang dimaksud adalah sunnah yang sahihah dari Nabi SAW, ambil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha. Wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengannya. Berarti wajib bagi kita untuk mengambil hadis-hadis yang sahih. Yang hadis yang palsu tidak boleh. Karena hakikatnya hadis yang palsu itu bukan hadis. Hal nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis? Apakah kita cukup dengan Al-Qur'an tanpa hadis? Beliau mengatakan la nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis. Kita tidak bisa mencukupkan diri dengan Quran tanpa hadis Nabi SAW. Ada sebagian orang sudah dalam beragama kita Quran saja. Kita tidak perlu hadis-hadis Nabi SAW. Dinamakan dengan aliran Quraniyun, orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja, atau dinamakan dengan ingkaru sunnah, mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Apakah ada aliran tersebut? Ada. Dan hati-hati dengan aliran-aliran seperti ini, dan hati-hati pula dengan tipu daya dan juga tipu muslihat mereka. Mencukupkan diri dengan Al-Quran dan berpaling dari hadis Nabi SAW. Nah, ya. Allah SWT mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Apa dalilnya? Kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi, dan Allah menyuruh Nabinya untuk menjelaskan Al-Quran tersebut kepada manusia. Melalui apa penjelasan tersebut? Penjelasan tersebut ada di dalam hadis-hadis. Allah mengatakan, wa aqimus shalah. Hendaklah kalian mendirikan salat. Taib. Apa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud? Ada di dalam Al-Quran? Tidak ada di dalam Al-Quran. Berapa jumlah rakaat sholat zuhur? Ada di dalam Al-Quran? Tidak ada di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Nabi. Oh, yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahasanya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Artinya hadis sama dengan Al-Quran harus kita ikuti. Berarti tidak bisa kita memegang teguh agama ini hanya dengan kembali kepada Al-Quran. Kita harus juga mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi. Apakah boleh kita mendahulukan sebuah ucapan di atas ucapan Allah dan juga Rasulnya? Ada ucapan misalnya Imam Syafi'i. Ada ucapan Imam Malik. Ada ucapan seorang misalnya Abu Bakar dan juga Umar. Bolehkah kita mendahulukan ucapan mereka di atas ucapan Allah dan juga Rasulnya? Jawabannya tidak boleh. La nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan Allah, mendahulukan sebuah ucapan di atas ucapan Allah dan juga Rasulnya. Karena Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan juga Rasulnya. Kita cinta kepada Imam Syafi'i.
Kita cinta kepada Abu Bakar, tapi kita juga meyakini mereka adalah manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Terkadang ucapan mereka sesuai dengan dalil. Maka kita bawakan ucapan mereka. Tapi dalam waktu yang lain, mereka manusia biasa. Terkadang ada ucapan mereka yang bertentangan dengan dalil. Bagaimana sikap kita dalam keadaan seperti itu? Ya kita kembali. Kita dahulukan ucapan Allah dan juga Rasulnya di atas ucapan seorang pun. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau sampai makhluk tersebut menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah. Meskipun itu Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun itu adalah orang tua kita. Meskipun itu adalah suami kita. Yang kita cintai, yang kita taati. Tapi kalau sampai ucapannya bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis, maka tidak boleh kita dahulukan ucapan tadi di atas ucapan Allah dan juga Rasulnya. Berkata Ibnu Abbas, Akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas samai, aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku takut apabila turun kepada kalian batu dari langit. Aku katakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Jadi saat itu Abdullah bin Abbas ada permasalahan di mana beliau berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis. Dia mengatakan qala Allah qala Rasul. Ada seorang laki-laki yang mengatakan akan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian. Tuh, berarti mempertentangkan antara ucapan Allah dan juga Rasulnya dengan ucapan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Abbas saat itu takut dan mengatakan hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Karena gara-gara kalian mengatakan ya qala Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan demikian padahal Allah dan juga Rasulnya mengatakan demikian. Madza naf'alu idza ikhtalafna? Apa yang kita lakukan kalau kita saling berselisih satu dengan yang lain? Na'udu ilal kitabi wa sunnati sahihah. Kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Tidak ada cara lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara maka farudduhu, kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kepada sunnah beliau SAW. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian adalah lebih baik dan lebih baik akhirnya. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengannya. Kaifa tuhibbullaha wa rasulah? Bagaimana engkau mencintai Allah dan juga Rasul? Uhibbuhuma bi ta'atihima wa ittiba'i awamirihima. Aku mencintai Allah dan juga Rasulnya adalah dengan cara mentaati keduanya dan mengikuti perintah-perintahnya. Itu cinta yang sebenarnya. Cinta kepada Rasul, laksanakan perintah beliau. Jauhilah larangan beliau. Cinta kepada Allah, laksanakan perintah Allah dan jauhilah larangan Allah. Itu cinta yang sebenarnya. Kalau seseorang mengaku cinta, tetapi ketika dia mendengar perintah Allah tidak melaksanakan, mendengar perintah Rasul tidak melaksanakan, berarti di sini dipertanyakan cintanya kepada Allah dan juga Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian, dan Allah SWT dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Jadilah seorang yang mengikuti sunnah. Apalagi di tengah-tengah fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah, tunjukkan cinta kita kepada Allah dengan cara
kembali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hal natrukul amala wa nattakilu 'alal qadar. Perkara yang lain termasuk dalam masalah akidah, apakah boleh kita meninggalkan amalan dan bertawakal dengan takdir, berserah diri dengan takdir. Duduk saja di rumah, tidak mau beramal, tidak mau bekerja dengan alasan takdir tentang masalah rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Bolehkah demikian? Tidak boleh. Enggak mau sholat, tidak mau membayar zakat, tidak mau menuntut ilmu dengan alasan surga dan neraka sudah ditentukan penghuninya. La natrukul amala, tidak boleh kita meninggalkan amalan. Bekerja, berusaha, beramal saleh. Liqaulihi ta'ala, karena Allah SWT mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak, beramal berarti wattaqa, dan dia bertakwa, beramal karena dia takut kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan surga. Siapa yang dimudahkan? Orang yang mau beramal dan juga bertakwa, bukan orang yang berpangku tangan di rumahnya, tidak mau beramal. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beramalah kalian karena masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Jadi penduduk surga memang sudah ditentukan siapa dia. Tapi Allah juga memudahkan calon-calon penduduk surga tadi untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Allah berikan mereka hidayah. Allah mudahkan mereka bergerak untuk menghadiri majelis ilmu. Allah mudahkan mereka untuk melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah Nabi SAW. Allah mudahkan mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. As-sunnatu wal bid'ah. Poin yang selanjutnya adalah tentang sunnah dan juga bid'ah. Hal fid dini bid'atun hasanah. Apakah di dalam agama ini ada bid'ah yang baik? Laisa fid dini bid'atun hasanah. Tidak ada di dalam agama ini bid'ah yang baik. Tidak ada. Semua bid'ah di dalam ini adalah jelek. Dalilnya Allah SWT mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Turun ayat ini di Arafah. Allah mengatakan, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Artinya apa? Yang saat itu adalah merupakan agama, maka di hari ini merupakan agama. Yang saat itu ketika Allah menurunkan ayat ini, al-yawma akmaltu, bukan termasuk agama, maka di hari ini juga bukan termasuk agama. Sehingga kalau ada orang yang datang kemudian membuat amalan-amalan yang baru, yang ketika turun ayat ini tidak ada amalan tersebut, maka jelas itu bukan termasuk ajaran agama Islam. Dan itu adalah jelek. Bukan sebuah kebaikan. Itu bukan termasuk ajaran agama Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat ada di dalam neraka. Bid'ah, sesuatu yang baru, amalan yang baru,
yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat ini turun, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Kullu, semuanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan demikian. Dan setiap yang sesat, itu di dalam neraka. Ma hiyal bid'atu fid din. Apa yang dimaksud dengan bid'ah di dalam agama? Kita tidak berbicara tentang bid'ah di dalam masalah dunia. Kita berbicara tentang bid'ah yang tercela, yang sesat, bid'ah yang ada di dalam agama, yang berkaitan dengan agama. Al-bid'atu fid dini hiya ziyadatu fihi. Yang dimaksud dengan bid'ah di dalam agama adalah menambah-nambah di dalam agama atau mengurang-uranginya. Salat zuhur 4 rakaat dirubah menjadi 3 rakaat. Bid'ah atau bukan? Bid'ah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau ditambah jadi 5 rakaat, boleh atau tidak? Tidak boleh. Bukankah ketika ditambah lebih besar pahalanya? Lebih capek? Ya. Itulah bid'ah. Ya, menambah-nambah di dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT mengatakan mengingkari orang-orang musyrikin tentang bid'ah-bid'ah mereka, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Orang-orang musyrikin zaman dulu seperti orang-orang musyrikin zaman sekarang membuat sesuatu yang baru, keyakinan yang baru. Onta kalau sudah melahirkan sekian kali gak boleh disembelih, haram untuk disembelih. Orang-orang musyrikin terkadang mereka juga membuat aturan yang baru. Kalau bulan Syawal tidak boleh menikahkan anak misalnya. Atau kalau hari sekian, kalau tanggalnya adalah tanggal sekian, maka tidak boleh demikian dan demikian. Ini dari mana? Allah yang menciptakan hari, Allah yang menciptakan onta, Allah yang menciptakan bulan. Jangan kita membuat sesuatu yang baru berdusta atas nama Allah SWT. Dan Nabi SAW mengatakan, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Raddun ay ghairu maqbul, yang dimaksud dengan ditolak adalah tidak diterima. Berarti kesimpulannya tidak ada bid'ah yang hasanah di dalam agama kita. Hal fil islami sunnatun hasanah. Apakah ada di dalam agama Islam sunnah yang baik? Naam. Fil islami sunnatun hasanah. Iya, di dalam Islam ada sunnah yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang melakukan sebuah sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Ada teman kita, teman baik kita, malas dalam mendatangi majelis ilmu. Kemudian kita melakukan sunnah yang baik, melakukan amalan yang baik, menghadiri majelis ilmu, kita chatting dia, kita telepon dia, hari ini ada daurah, hari ini ada majelis ilmu, ayo kita ke sana. Mungkin awalnya dia malas. Dan mungkin baru ajakan yang ketiga, yang keempat dia baru mau datang. Akhirnya dia pun datang dan mendapatkan, oh ternyata nikmat menghadiri majelis ilmu. Akhirnya dia pun terus menghadiri majelis ilmu setelah itu dan mendapatkan hidayah. Maka orang yang mengajak tadi, yang memberi contoh tadi, akan terus mendapatkan pahalanya. Itu ada dalam agama Islam. Tapi kalau bid'ah hasanah, itu tidak ada. Seluruh bid'ah dengan makna yang benar yang disebutkan oleh para ulama, maka itu sebagaimana ucapan Nabi adalah sesuatu yang tercela. Mata yantasirul muslimun. Kapan orang-orang Islam bisa menang?
Karena di sana banyak kelompok-kelompok, aliran-aliran yang menyangka menolong agama Allah. Tapi dengan cara mereka masing-masing. Padahal ditolongnya orang Islam tentunya adalah dengan kita kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah. Yantasirul muslimuna idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim. Orang-orang Islam akan menang ketika mereka kembali kepada pengamalan terhadap kitab mereka. Wa sunnati nabiyihim, dan juga sunnah nabi mereka. Wa akhadhu binashri tauhid, ketika mereka mulai menyebarkan tauhid. Wa hadzaru minasyirik, dan mengingatkan manusia dari kesyirikan, ala ikhtilafi madhahirihi, dengan berbagai jenisnya. Jadi Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada kita kalau kita menolong Allah. Bagaimana menolong Allah? Menolong agamanya. Ada kemungkaran kita ingkari, ada orang yang bodoh kita ajari, ada orang yang malas untuk melakukan sunnah, kita dorong mereka untuk melakukan sunnah. Itu menolong Allah. Maka ketika kita menolong Allah, Allah SWT akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah SWT akan menolong kalian. Wa a'addu li'a'daihim mastata'u min quwwatin. Kemudian menyiapkan apa yang dia mampu untuk melawan musuh. Sesuai dengan kemampuan dia. Dan Allah SWT dialah yang maha tahu tentang kemampuan kita. Tawakal kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah kepada tauhid. Kemudian kita menyiapkan apa yang kita mampu berupa peralatan dan seterusnya. Maka Allah SWT akan menurunkan pertolongan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan kaki-kaki kalian, mengukuhkan kaki-kaki kalian. Wa qala aidan, dan Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah SWT menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, Allah SWT akan menjadikan kalian khalifah. Akan memberikan kepada kalian kekuasaan di permukaan bumi ini, sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan Allah akan menjadikan agama kalian, yaitu agama Islam, yang diridai oleh Allah SWT ini menjadi kokoh di sebuah negeri, menjadi nampak di sebuah negeri. Dan Allah akan menggantikan ketakutan yang selama ini kalian rasakan menjadi keamanan. Apa sebabnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sebabnya adalah kalian atau mereka menyembah kepadaku semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ketika kita mendakwahkan kepada tauhid dan mengingatkan manusia dari kesyirikan, itulah sebab Allah SWT akan menolong kita dan akan memberikan kekuasaan kepada seseorang. Sebagaimana dahulu Allah SWT menolong Nabi dan juga para sahabatnya. Dari yang awalnya sendirian, diusir, dibenci. Tapi ketika beliau terus berdakwah kepada tauhid, mengingatkan mereka dari kesyirikan, sampai akhirnya Allah SWT membuka pertolongan, menurunkan pertolongan, jadilah kota Madinah sebagai negeri yang pertama, negara yang pertama bagi kaum muslimin. Kemudian tersebar agama Islam. Apa syaratnya? Kita berdakwah kepada tauhid, menolong agama Allah SWT, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Terakhir, beliau mengatakan ad-du'a'u al-mustajab. Doa yang mustajab. Ini halaman yang terakhir insyaAllah ya. Beliau ingin berdoa mengakhiri kitab beliau dengan mendatangkan doa yang sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan aku adalah anak hambamu dan aku adalah anak dari hambamu wanita. Ayahku adalah hambamu, ibuku adalah hambamu, dan aku adalah hambamu. Ingin merendahkan dirinya di hadapan Allah, bahwasanya dia adalah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Hamba yang rendah di hadapan Allah SWT. Nasihati biadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhin fiyya hukmuk, hukummu ya Allah berlaku pada diriku. Apa yang kau kehendaki terhadap diriku terjadi. Menjadikan aku miskin, menjadikan aku sakit, menjadikan aku kaya, menjadikan aku mati. Apa yang engkau hukumkan atas diriku akan terjadi. Adlun fiyya qada'uk. Dan apa yang engkau putuskan ya Allah adalah sesuatu yang adil. Kalau engkau mentakdirkan sesuatu kepadaku, maka itu adalah sesuatu yang adil. Engkau adalah zat yang suci dari kezaliman. Seluruh takdir yang menimpaku itu adalah sebuah keadilan. Tidak ada yang merupakan kezaliman. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdoa, As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang itu adalah milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang nama tersebut engkau telah memberi nama dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Meminta kepada Allah dengan seluruh nama. Dan ini kembali kepada yang tadi kita sebutkan, tawasul dengan apa? Nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah ada yang ada di dalam Al-Quran, ada yang ada di dalam hadis. Ada yang awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan di dalam ilmu ghaib. Kita tidak tahu. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Tapi disimpan oleh Allah. Maka kita juga bertawasul dengan seluruh nama-nama tadi. Baik yang kita hafal, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Apa isi doanya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, setelah bertawasul dengan nama-nama Allah, bertawasul dengan kefakiran dia kepada Allah, bertawasul dengan iman dengan takdir, maka berkata, jadikanlah ya Allah Quran sebagai penyejuk hatiku. Meminta kepada Allah supaya menjadikan Quran ini sebagai penyejuk hati seseorang. Bukan YouTube, ya, bukan mendengarkan musik, tapi penyejuk hati adalah ketika seseorang membaca Al-Quran. Wa nura sadri. Dan jadikanlah ya Allah Al-Quran ini sebagai cahaya bagi dadaku. Ketika aku merasa gelap, tidak tahu apa yang aku lakukan, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya yang dengannya aku bisa mengetahui apa yang aku harus lakukan di dalam kehidupan ini. Wa jala'a huzni. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai penghilang rasa sedihku, wa dhahaba hammi, dan hilang resahku. Meminta kepada Allah supaya menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai penghilang keresahan dan juga kegelisahan. Illa adhaballahu hammahu wa huznah. Kecuali Allah SWT ketika seseorang membaca doa ini, Allah akan menghilangkan keresahan dia dan juga kesedihan dia. Jadi orang yang ingin hilang sedihnya, resahnya, gelisahnya, maka hendaklah dia menjaga Al-Quran. Wa abdalahu makanahu farajan. Dan Allah SWT akan menjadikan jalan keluar bagi orang tersebut. Syekh di sini ingin mengajarkan kita, ya ikhwah dan juga akhwat, untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah doa yang beliau sebutkan di sini,
meminta supaya Allah SWT menjadikan Al-Quran ini sebagai cahaya dan juga penyejuk hati seseorang. Dan tentunya ini adalah tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan keutamaan demikian kecuali dia memahami apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Membaca, memahami maknanya, memahami kandungannya, barulah dia akan merasakan ketenangan yang sebenarnya di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan sebuah kitab yang bermanfaat dan kita berdoa di akhir pertemuan ini semoga Allah SWT membalas Syekh Muhammad Jamil Zainu dengan balasan yang lebih baik. Sungguh kita telah mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian juga kita berdoa semoga apa yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.